warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berdiri di tempat yang berbahagia ini. Kemudian selawat beserta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kalian para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta para wakil Dewan Guru dan seluruh staf TU, dan yang Ibu banggakan anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 3 yang selalu berusaha memperbaiki dirinya menjadi siswa yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setiap hari Senin guru-guru kalian selalu tampil di depan ini untuk memberikan tausiah atau nasihat kepada kalian semua. Itu semuanya adalah untuk merubah karakter yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian atau nasihat sedikit, mudah-mudahan bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Di pada hari ini judul yang Ibu paparkan adalah adab dalam menuntut ilmu. Ya, jadi memang udah sering dibicarakan tentang ini, cuman sering lupa setelah mendengarkan, lupa melaksanakan. Makanya kami tidak bosan-bosan membicarakan hal yang sama. Tujuannya supaya tidak lagi lupa dalam melaksanakan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengamalkan sesuatu yang baik, maka insya Allah apapun keinginan kita akan sukses, akan memperoleh keberhasilan dengan mudah. Adab menuntut ilmu. Kalau kita tidak peduli dengan adab dalam menuntut ilmu, maka jangan harap ilmu itu akan bermanfaat bagi kita, akan mudah kita dapatkan. Adab yang pertama, coba dengarkan baik-baik, pahami, ingat di benak, di jiwa kalian, di pikiran kalian, dan laksanakan. Adab yang pertama adalah berniat dengan lurus. Luruskan niatmu. Niat, bagaimana niat yang lurus dalam menuntut ilmu? Niat lillahi ta'ala. Berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena lainnya, bukan karena suruhan orang tua, bukan karena mengikuti teman-teman yang pergi sekolah, kita juga ikut pergi sekolah, tapi nggak ada niat. Bukan karena paksaan dari orang-orang lain. Niat kita yang kita bersihkan. Karena perlu diingat bahwa menuntut ilmu itu adalah perintah Allah.
perintah Rasulullah, bukan perintah guru. Guru cuma mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Pernahkah kalian mendengar sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Artinya, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib, kata-kata wajib. Maksud dari wajib, apa itu wajib? Meninggalkan mendapat dosa, mengerjakan mendapat pahala. Berdosa kalau kita tidak menuntut ilmu. Berdosa, ingat itu aja. Kenapa kita harus menuntut ilmu selalu? Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu maksudnya apa? Kita menuntut ilmu sepanjang masa, sepanjang hidup kita, tidak pernah berhenti. Semakin banyak kita pelajari ilmu, semakin kita tahu bahwa semakin sangat banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ilmu itu tidak ada batasnya, sangat luas. Ulama pernah mengumpamakan ilmu tentang ilmu yang begitu luas itu seperti mencelupkan sebuah jarum ke dalam air lautan. Jadi kalau jarum itu kita angkat, bekas air yang terdapat di dalam jarum itu, itulah ilmu yang baru kita dapatkan. Sedangkan air lautan yang begitu luas, itulah ilmu yang belum kita dapatkan. Itu apa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya? Itu apa? Supaya kita tidak bodoh, supaya kita sukses. Suksesnya bukan hanya di dunia saja, tapi sukses di akhirat nanti. Dan ibu pernah mendengarkan kalian berbicara yang malas belajar, yang malas membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ibu ada mendengarkan banyak dari kalian. Kata-kata kalian yang keluar, yang penting kita belajar ilmu agama. Kalau ilmu umum tidak perlu. Itu yang kalian bicarakan. Makanya kalian begitu malas belajar. Karena kalau ilmu umum nggak masuk kubur katanya. Kalau ilmu agama masuk ke kubur. Itu kata-katanya. Dan perlu kalian ketahui, di dalam Al-Quran itu bermacam-macam ilmu umum ada di situ. Tentang matematika ada, seperti ilmu warisan. Kalau kita tidak tahu tentang matematik, kemudian ada ilmu IPA, biologi, semuanya ada. Dan kita belajar itu bukan saja membaca Al-Quran, hadis, tetapi juga kita membaca ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan yang ada di muka bumi ini kita baca, dan selanjutnya kita ambil hikmah, seterusnya kita bersyukur.
terhadap kebesaran Allah yang begitu luar biasa, sehingga menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ciptaan-ciptaan Allah yang begitu ajaib, begitu indah, kita bertafakur dengan ciptaan Allah, sehingga semakin dalam kita cinta kepada Allah, semakin takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah ya, bacalah ilmu umum, ilmu agama, semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Bacalah kalau ada kesempatan, baca di pustaka. Apalagi sekarang ada perlombaan membaca di pustaka. Jadi bagi kalian yang banyak-banyak membaca akan diberikan penghargaan. Bacalah, kalau ada kesempatan bacalah. Meskipun kalian berpendapat, untuk apa saya berpendidikan tinggi? Ya, kalau nanti saya kuliah, saya nggak ada biaya, saya nggak ada duit, orang tua saya miskin. Itu tidak lagi menjadi alasan ketika kalian sudah pintar, karena kalian akan dibiayai oleh pemerintah kalau kalian bisa. Tak perlu khawatir. Ada jalan kalau ada kemauan. Itu yang pertama, yaitu luruskan niatmu, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau itu sudah ada tertanam dalam diri kalian, semuanya sudah menjadi mudah. Kedua, bersungguh-sungguh dan tekad berusaha. Kalian bersungguh-sungguh. Bagaimana ciri kalian bersungguh-sungguh? Dari semalam kalian sudah melihat router. Kalian lihat tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Kalian selesaikan tugasnya. Mempersiapkan buku yang harus dibawa besok, pulpen, pensil, ini sampai di sekolah. Jika kalian membuka buku, semuanya lengkap. Ada buku, ada pulpen, ada pensil, semuanya lengkap. Itu pertanda kalian sudah bersungguh-sungguh. Kemudian sesampainya di dalam kelas, kalian mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru. Gimana? Masih mau mendengarkan? Ya, jadi sampai kelas, di dalam kelas kalian bersungguh-sungguh, tidak bermain-main. Itu yang kedua, yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak ada waktu untuk mencela kawan, memaki kawan, tapi terus-menerus mendengarkan apa yang diarahkan oleh guru kalian. Kemudian yang ketiga adalah menghormati guru. Sekarang perhatikan, apakah kalian ada menghormati guru kalian? Apakah guru kalian ketika masuk ruang senang melihat kalian? Atau memperlihatkan wajah yang sedih, wajah yang murung, wajah yang tidak senang? Lihatlah, ketika di dalam ruang kalian ada guru, setiap guru masuk ruang kalian nggak ada senyum di wajah guru kalian, itu pertanda kalian belum bisa menghormati guru kalian. Dan perlu kalian ketahui, ketika kalian tidak menghormati guru kalian, maka ilmu itu tidak akan mudah kalian dapatkan, tidak akan berkah. Ya, siswa-siswi sekalian, ada beberapa adab lagi yang masih banyak tentang adab menuntut ilmu. Jadi mengingat waktu, Ibu hanya sampai di sini membicarakannya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini menjadi amalan bagi kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.